Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kenikmatan yang kita rasakan, semua kebaikan yang kita peroleh sejatinya adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada pantas untuk dipuja dan tiada layak untuk dipuji melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, juga atas keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada yang mengikuti dalam kebenaran sampai kiamat kelak. Sahabat fillah, pertemuan kali kita ini akan membahas tentang bagaimana menata ruang batin saat mengalami kesedihan. Berbicara tentang kesedihan, apakah di antara kita ada yang enggak pernah merasakan sedih? Sudah barang tentu setiap manusia pasti mengalami yang namanya sedih. Bahkan para nabi saja, sahabat, para ulama dan para kekasih Allah pernah mengalami perasaan sedih, apalagi kita. Sahabat fillah, coba kita lihat perjalanan hidup para nabi. Kalau kita melihat ke belakang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kehilangan istri tercintanya, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah kehilangan paman tercintanya, yaitu Abu Thalib, yang meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Kemudian lagi bagaimana Rasulullah itu sedih saat dihinakan ketika di Taif. Begitu juga sahabat fillah yang dirasakan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub merasakan kesedihan yang sangat luar biasa saat kehilangan anak yang sangat dia cintai, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sampai-sampai mata Nabi Yakub memutih saking merasakan kesedihan saat kehilangan anaknya. Kita lihat juga bagaimana perjalanan Nabi Nuh saat berdakwah kepada kaumnya. Apa yang kita lihat? Anaknya tidak mau mentaati apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Dan istrinya juga durhaka kepadanya. Kita melihat juga perjalanan Ibunda Asyah, istri Fir'aun. Dia sangat merasa kesedihan saat Fir'aun tidak mau atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat fillah, enggak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari kesedihan. Dan enggak mungkin enggak pernah mengalami yang namanya patah hati. Pasti kita semua pernah mengalami hal tersebut. Bahkan dalam banyak hal dalam perjalanan hidup kita ini harus mengalami patah hati terlebih dahulu. Kenapa? Karena patah hati itu sendiri bisa membuat kita mendapat pelajaran tentang bagaimana hidup kita ini. Sahabat fillah, kata seorang sufi tentang patah hati.
Terkadang kita perlu patah hati terlebih dahulu agar dia terbuka. Begitu hati kita terbuka, maka dari celahan patah hati itu ada cahaya hidayah yang masuk ke dalam ruang batin kita. Jadi, terkadang patah hati itu diperlukan di dalam kehidupan kita, tapi dalam dosis yang pas, bukan berlebihan sampai kesedihan itu membuat kita down atau kebablasan, sampai mengakibatkan kita itu menjadi trauma dalam satu hal. Jadi patah hati dan kesedihan adalah sebuah keniscayaan yang enggak bisa dihindari. Namun di sini, kalau kita mengalami kesedihan atau rasa sedih, maka harus pada dosis yang pas. Hanya saja, kalau kita merasakan sedih, kita perlu mengelolanya. Batin kita itu perlu ditata. Kenapa? Karena jika dibiarkan, efeknya sangat berbahaya. Sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kesedihan itu melemahkan hati. Kesedihan itu melemaskan tekad kebaikan kita. Kesedihan itu membahayakan kekuatan berbuat baik. Dan katanya lagi, yang lebih bahaya lagi, saat kita merasakan kesedihan, itu syaitan sangat menyenangi kita. Maka dan tidak ada sesuatu yang lebih disenangi syaitan melebihi kesedihan seorang mukmin. Kenapa? Karena jika kita tidak ingin disukai oleh syaitan, maka mari kita pahami dan pegang erat perkataan ulama ini untuk kita jadikan pelajaran agar kita terhindar dari rasa sedih yang berlebihan. Sebab kesedihan itu berada di titik energi yang paling rendah. Dan saat energi kita berada pada titik yang terendah itu, maka syaitan sangat senang. Kenapa? Sebab orang yang paling sedih adalah orang yang paling mudah dibisikin atau dibisik-bisikkan syaitan tentang keburukan-keburukan. Dan salah satu tugas syaitan itu kita tahu adalah membisik-bisikkan ke dalam dada manusia, atau disebut dengan sadar. Manusia, bisikan-bisikan yang ada di ruang batin kita itu sumbernya bisa dari beberapa bisikan. Yang pertama itu bisikan syaitan yang namanya was-was atau iwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu membisikkan bukan ke telinga kita atau ke telinga manusia, akan tetapi syaitan itu membisikkan ke dalam dada kita atau sadr. Kalau kolbu itu, kalau dianalogikan, dia adalah seumpama rumah, maka sadr ataupun dada itu adalah halaman rumah tersebut. Jadi, syaitan itu membisik-bisikkan, itu dianalogikan seseorang yang memanggil orang-orang yang ada di dalam rumah dari kejauhan. Maka, apakah ini perlu kita sadarin bahwa syaitan itu cuma manggil kita dari luar, bukan masuk ke dalam rumah kita. Nah, bagaimana untuk bisa mengelola atau menata batin agar stabil? Maka harus masuk pertama sekali ke pondasi awal, yaitu kita melakukan terlebih dahulu meyakini atau menyadari. Menyadari apa? Dan meyakini apa? Yang pertama, yakin bahwa
atau sadar bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Kita bisa melihat sebuah dalil tentang hal ini. Itu disebutkan di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11. Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada batinnya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, pada kolbu kita, untuk memilih pilihan yang terbaik buat kita. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Hadid ayat 25. Dan bisa kita lihat bagaimana perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Apa dia katakan tentang sedih? Apakah dia merasakan sesuatu saat dia mengalami sebuah masalah lalu dia sedih atau bagaimana? Kita lihat bagaimana perkataan sahabat Umar. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatiku. Maka hati akan merasa tenang. Itu perkataan sahabat Umar bin Khattab. Pokoknya, kalau ini takdir Allah dan terjadi atas izin Allah, aku nggak peduli. Kenapa? Sebab semua baik dari Allah. Apa-apa yang dari Allah itu semua baik, sahabatku. Sahabat bilang, semua baik dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, boleh jadi kamu enggak senang pada sesuatu, padahal itu baik untukmu. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu buruk untukmu. Al-Hadis. Begitu juga sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak peduli keadaan apapun yang kualami, apakah yang ku senangi atau yang ku benci, karena aku tidak pernah tahu apakah kebaikan ada padaku yang ku senangi ataupun yang aku benci. Boleh jadi kita anggap senang pada sesuatu atau satu keadaan padahal itu baik bagi kita. Dan boleh jadi kita suka pada sesuatu padahal itu enggak baik buat kita. Kemudian, apa yang harus kita sadari? Apa yang harus kita lakukan? Setelah yang pertama tadi, kita menyadari bahwa semua baik dari Allah. Yang ketiga adalah semua sudah terukur. Allah memberikan kita satu ujian. Allah tuh tahu. Allah sudah mengukur bagaimana kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha tahu bahwa setiap kita punya kapasitas, punya kemampuan yang berbeda-beda. Allah itu sang pemilik jiwa kita. Maka dialah yang paling tahu dan mengerti tentang kita. Dan gak mungkin kita dikasih ujian di luar batas kemampuan kita. Nah, di sini kita terkadang suka menyempitkan wadahnya. Analoginya, segelas air ditaruh dengan segenggam garam. Kira-kira apa rasanya? Asin kan? Tapi jika satu genggam garam dilarutkan pada sebuah derum
air itu pasti akan menjadi beda rasanya. Bisa jadi air tawar, nggak seperti tadi. Namun jika kita kira-kira masalahnya di mana? Di garamnya atau di wadahnya? Yang kita menyempit, yang ada kita adalah menyempitkan wadahnya. Maka saat garam dimasukkan ke wadah air yang sedikit, sebab sudah terlalu banyak isi daripada wadah itu. Bisa saja ada isinya batu, kerikil, debu yang masuk, lumpur. Maka karena kadar airnya berkurang, maka dia akan menjadi hasil terlalu banyak sampah di dalam wadah tersebut. Padahal benda yang di dalam air tadi, yaitu batu, kerikil, dan lumpur, dikeluarkan. Itu tugas kita. Tugas kita mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam air tersebut, yaitu batu, kerikil, lumpur, dikeluarkan dari wadahnya. Maka ini adalah proses mengeluarkan benda. Ini disebut dengan lapang. Saat itu dikeluarkan, maka wadahnya sudah besar. Saat wadahnya sudah besar, maka garam yang dimasukkan tadi karena airnya banyak, maka rasanya tawar. Begitu juga dengan permasalahan kita di dalam hidup ini. Jika wadahnya kita besarkan, kita lebarkan, maka masalah itu akan kecil kelihatannya. Selanjutnya, apa yang kita yakini, apa yang kita sadari? Bahwa semua kepahitan yang kita rasakan itu adalah merupakan pengguguran dosa. Jadi hal ini jika kita pahami, maka ini sangat nikmat sekali. Sangat nikmat banget. Kalau kita sadari kita banyak dosanya, kita sadari kita penuh dengan kehinaan di hadapan Allah, maka kita butuh untuk diampuni, butuh untuk dimaafkan oleh Allah, dan kita yakin dengan semua ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Maka sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak ada satu musibah pun yang menimpa Muslim melainkan dosanya dihapuskan Allah, meskipun musibah itu hanya tertusuk duri sekalipun. Selanjutnya, apa yang kita yakin, kita sadar bahwa semua yang terjadi atas diri kita itu semua bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa keluar dari permasalahan ini. Semua akan berlalu, dan ini pun pasti akan berlalu. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat fillah, kenapa kita sempit dadanya? Kita itu sempit dadanya karena kita itu bertumpu kepada kemampuan kita sendiri. Akhirnya kita melihat masalah itu jadi besar. Padahal masalah itu enggak besar, masalah itu kecil. Yang besar itu Allah. Allah sangat mudah untuk merubah itu semua. Jika Allah berkehendak, dengan mudah Allah akan mencabut permasalahan itu. Maka jika kita menggantungkan segala harapan kita, segala sesuatu, segala masalah kita, cuma kita sampaikan ke Allah, kita gantung kepada Allah, maka semua ini akan menjadi ringan. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Jadi ini 5 fondasi menata batin, terutama di saat kita mengalami kesedihan. Setelah kita menyadari apa yang harus kita lakukan, maka yang kedua adalah melepaskannya. Apa yang kita alami tadi? Kita sadari, sekarang kita lepaskan. Nah,
Untuk melepas kesedihan ada 3 kaidahnya. Yang pertama, mengaku. Apa yang kita akui? Yaitu mengaku tentang nikmat Allah begitu besar, begitu banyak yang kita alami, yang kita dapatkan, dan begitu banyak dosa-dosa kita di hadapan Allah. Jika kita bayangkan dengan rasa sedih kita itu kecil. Kenapa kita melihat kesedihan kita itu besar? Karena kita hanya melihat satu pintu, padahal Allah itu membuka pintu-pintu yang banyak selain dari rasa sedih kita itu. Maka pintu gerbang paling utama untuk memulihkan jiwa kita itu adalah ngaku. Ngaku dulu. Sesuatu yang nggak bisa kita akui, itu tidak bisa kita pulihkan. Bahkan inti dari perbuatan adalah pengakuan. Apa yang perlu kita akui? Ada 2 hal. Yang pertama, kita mengakui segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kita, coba kita renungkan betapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Jika kita bandingkan dengan kesedihan kita, nggak seberapa pun sedihnya kita dalam mengalami masalah dalam hidup kita ini. Terlalu banyak nikmat Allah yang kita lalaikan, yang kita abaikan. Nggak kita bisa syukurin, nggak bisa kita lihat itu nikmat Allah. Yang kedua, pengakuan terhadap dosa-dosa kita. Jika kita melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan, hanya karena rasa sedih kita sanggup melakukan, kita sanggup durhaka kepada Allah. Terkadang karena sedih kita bisa menyalahkan Allah yang telah memberikan kita segala-galanya. Sahabat fillah, kedua hal ini terinspirasi dari doa syaidu istighfar. Abu ulaka binikmatika wa abu ubidambika faghfirli. Kita mengakui betapa banyak nikmat Allah, dan kita mengakui begitu banyak dosa-dosa kita. Maka ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, setelah kita melakukan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan atas dosa-dosa kita, atas nikmatnya dan atas dosa-dosa kita, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengadu kepada Allah. Karena mengadu kepada Allah adalah merupakan obat daripada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan. Dengan mengadukan segalanya kepada Allah, karena Dia sang pemilik masalah. Saat kita mengaku, saat kita mengadu kepada Allah, hanya Dia yang bisa mengeluarkan kita dari segala permasalahan kita. Hanya Dia yang bisa mengeluarkan kita dari rasa sedih. Hanya Dia yang dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Gak ada yang bisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita melihat bagaimana para nabi
Mereka hanya mengakui bahwa mereka zalim. Mereka cuma mengadukan, nggak meminta. Seperti Nabi Ayub, apa yang dikatakan? Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Wahai Rabbku, aku ini sedang sakit sementara Engkau adalah yang Maha Pengasih. Cuman itu gak dia minta, ya Allah sembuhkan, enggak. Sama juga seperti Nabi Yunus yang kita tahu kisahnya bahwa beliau adalah Nabi yang melarikan diri dari kaumnya, sehingga pendek cerita dia itu ditenggelamkan ke dalam lautan. Saat dia ditenggelam ke dalam lautan, dia mendapatkan 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan di dalam perut ikan, yang ketiga kegelapan dalam lautan. Betapa gelapnya, sahabat pilih, kita nggak bisa bayangkan gimana gelapnya. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apakah dia minta keluar? Ya Allah, aku keluarkan dari perut ikan ini, muntahkanlah aku dari perut ikan ini. Enggak. Akan tetapi dia cuma hanya mengakui bahwa diri dia zalim. Itu yang diakui. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Menyibukkan diri dengan amal soleh kita. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena jebakan orang yang sedih itu adalah mager, malas gerak, gak mau melakukan apa-apa, gak mau ngapain pun, maunya tiduran dalam kamar, terkungkung di dalam kamar, hanya diselimuti oleh rasa sedih. Maka untuk itu kita perlu bergerak untuk menyibukkan diri dengan amal-amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Walau itu hanya sekecil apapun yang bisa kita lakukan, mungkin itu bisa berefek positif kepada diri kita. Yang penting kita jalan, bergerak, apa yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah saat mengalami kesedihan, beliau bergerak menuju ke Taif untuk melakukan dakwah di sana. Maka saat kita bergerak, ada hormon-hormon yang muncul di dalam tubuh kita, sehingga itu bisa menjadi pelipur lara. Maka lakukan yang terbaik, sibukkan diri dengan amal-amal soleh, jangan sendirian. Kita bisa berkumpul dengan komunitas-komunitas yang melakukan hal-hal baik dan dilakukan dengan ikhlas serta totalitas. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.